Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini para jamaah yang berbahagia senantiasa diberi rahmat Allah, kita diberi panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan kita akan lancar menjalankan ibadah puasa. Amin. Di Ramadan yang ke-19 ini saya akan kembali bacakan terkait dengan kisah-kisah supranatural 25 Rasul, di mana kisah-kisah ini ditulis oleh atau disusun oleh Ahmad Toifin dan Abdullah Muhajir yang diterbitkan oleh toko buku Kota Wali Demak. Para jamaah Musola Al-Madinah, rahimakumullah. Di perjumpaan kita kali ini saya akan bacakan satu kisah Nabi Idris alaihissalam. Perlu kita ketahui bersama bahwa Nabi Idris alaihissalam ini adalah dikenal sebagai sang ahli politik. Salah satu nabi yang sangat pandai dalam berpolitik adalah Nabi Idris. Seorang nabi yang dikaruniai oleh Allah bermacam-macam kepandaian. Beliau mahir dalam ilmu hitung dan astronomi. Dan yang paling fenomenal adalah penemuannya dalam bidang sandang. Beliau mampu menciptakan alat tenun seperti jarum jahit yang akhirnya dengan alat ini manusia dapat membuat pakaian-pakaian yang terpintal dari benang dan tidak lagi memakai pakaian yang terbuat dari lembaran kulit. Jadi beliau ini merupakan dengan kecerdasannya merupakan orang penemu pertama ya, pintal dan benang jahit dan jarumnya. Tetapi kisah beliau yang paling indah untuk diceritakan adalah bagaimana usaha beliau mempolitiki keadaan ya, agar bisa hidup abadi. Hidup abadi tampaknya tidak mungkin, tapi itulah yang terjadi. Dan awalnya adalah saat beliau berjalan-jalan di bawah sinar matahari, beliau merasa kepanasan dan sangat letih. Dengan mendongak ke atas, memandang matahari yang bergerak, beliau pun berdoa, "Ya Allah," bisik Idris, "aku berjalan begini beratnya dalam satu hari. Maka bagaimana dengan malaikat yang menuntun matahari 500 tahun dalam sehari? Ya Tuhan, ringankanlah bebannya dan jauhkanlah ia dari panas matahari yang ia tuntun." Bayangkan, sudah sejauh mana ya, sudah sejauh pandangannya terkait dengan kondisi yang saat ini dialami. Saat dan cerita saat malam telah berganti dan hari pun memasuki hari yang baru, sang malaikat matahari merasakan ada yang lain dari kerjanya. Kenapa sekarang matahari menjadi lebih ringan dan ia tak sedikit pun merasakan sengatan panasnya? Sang malaikat bertanya kepada Allah apa yang telah terjadi, dan ketika Allah mengatakan bahwa itu karena berkah doa hambanya yang bernama Idris, memohonlah sang malaikat, "Ya Allah," kata sang malaikat, "izinkanlah hamba bertemu dengannya untuk sekedar mengucapkan terima kasih." Allah meluluskan permintaan sang malaikat dan atas kekuasaannya bertemulah dua makhluk yang berbeda jenis ini. Anda yang mengatakan kalau Anda termasuk malaikat yang paling dekat dengan malaikat maut, tanya Idris. "Benar, wahai Idris, manusia kekasih Allah," jawab malaikat matahari. "Mungkin kamu menginginkan sesuatu sebagai ungkapan terima kasihku, aku bisa memenuhinya," kata malaikat. "Oh, ya ada," setelah Idris. "Pertama, aku ingin melihat surga. Kedua, aku ingin Anda mengatakan kepada malaikat maut untuk mengakhirkan ajalku. Maka tentu aku akan menambah banyak ibadah dan rasa syukur," kata Idris.
Idris, kata malaikat dengan terkejut, tidaklah Allah mengakhirkan ajal seseorang jika telah tiba masa ajalnya? Aku mengerti, sebenarnya permintaanku itu agar diriku lebih tenang. Malaikat matahari meski ragu akhirnya menuruti pula permintaan orang yang telah meringankan pekerjaannya. Dan dibawanya Idris ke tempat yang disebut Matlaq alaihissalam Syamsi. Saya sebutnya yang disebut Matlaq as-Syamsi, yang ada dalam alam malakutis samawat. Di sana terlibat malaikat maut, terlihat ya. Di sana terlihat malaikat maut sedang tengah-tengok mencari sesuatu. Sahabat malaikat matahari, saya ada perlu dengan Anda. Jadi malaikat matahari ini malaikat maut. Iya, tapi jangan di sini, jawab malaikat maut. Keduanya lalu menuju satu tempat, sementara Idris ditinggal di Matlaq. Begini, saya punya teman dari Bani Adam yang ingin ajalnya diakhirkan. Ini bukan urusanku, sahabat, jawab malaikat maut. Tetapi jika aku suka akan tingginya ilmu dan budinya, aku bisa memberitahu kapan ia akan meninggal. Malaikat matahari setuju atas solusi itu dan ia katakan kalau orang itu bernama Idris. Mendengarnya malaikat maut tampak ragu. Ia lalu membuka buku catatan ajal manusia. Hai, kata malaikat maut, Anda memintaku atas seseorang yang tidak akan meninggal selamanya. Loh, kok seperti itu? Ucap malaikat matahari heran. Di sini tertulis ia tidak akan meninggal kecuali di tempat Matlaq. Kita meninggalkannya di sana tadi, sobat, kata malaikat matahari. Kembalilah, ucap malaikat maut. Demi Allah, aku tidak melihat Anda menemuinya nanti kecuali ia telah mati. Kedua malaikat itu segera kembali ke Matlaq, dan benar Nabi Idris telah meninggal, tetapi Allah telah mengembalikan nyawanya dalam sekejap, sebagaimana dalam riwayat satu hadis. Melihat Idris hidup kembali, malaikat matahari memandang malaikat maut, lalu memandang. Sebenarnya, kata malaikat maut, aku diperintahkan Allah untuk mencabut nyawanya di langit ini. Aku bertanya, wahai Allah, bagaimana ia bisa ada di langit sedang manusia itu tempatnya ada di bumi? Dan tiba-tiba ia sudah ada di sini bersamamu. Begitulah, memang ada sedikit ketidakjelasan mekanisme kembalinya nyawa Nabi Idris. Apakah langsung saat itu atau beberapa saat setelah malaikat maut kembali ke Matlaq? Tetapi intinya, riwayat-riwayat hadis menceritakan bahwa nyawa Idris kemudian dikembalikan seperti semula. Tadi sudah sempat meninggal, namun oleh Allah dikembalikan hidup kembali. Baiklah, sekarang tolong perlihatkanlah surga padaku, pinta Idris. Malaikat matahari setelah mendapat izin dari Allah lalu mengajaknya memasuki surga. Sebelum masuk, Idris melepas sepatu sandalnya. Loh, kok sandal Anda dilepas? Tanya malaikat heran. Wah, bumi surga ternyata empuk, enak, tidak seperti bumi dunia yang keras dan panas. Makanya sandal saya tenteng, katanya, kata Idris. Malaikat pun tersenyum. Kemudian Nabi Idris berpikir betapa nikmatnya jika bisa tengok lebih lama di surga. Maka sandalnya ia letakkan di atas permadani dan beliau mencoba untuk duduk-duduk santai. Tetapi Idris, waktu kunjunganmu telah habis, jadi tidak bisa berlama-lama, bisik malaikat matahari. Idris pun menghela napas panjang sambil melirik sandalnya. Ia berjalan gontai keluar surga. Sesampainya di luar, Idris mengumam dalam hatinya, berkata-kata dalam hatinya, waduh, sandal saya ketinggalan. Malaikat, katanya, saya harus mengambilnya dong. Kan susah nanti kalau di dunia saya tidak pakai sendal, senyeker atau tidak pakai sendal. Biar saya yang ambil, pintas malaikat matahari. Oh jangan,
Yang tahu tempatnya kan saya. Yuk kita sama-sama masuk surga lagi, kata Idris bersemangat. Ternyata politik ninggalin sandalnya agar bisa masuk surga lagi ternyata berhasil. Ini karena dia pintar. Sengaja dia sandalnya ditinggalkannya di surga, dia dibawa keluar tadi supaya ini masuk lagi. Alasannya itu tadi ditinggalkan sandalnya. Ada. Memang pintar akal. Ya. Dan sesampainya di dalam, setelah beberapa waktu sengaja putar-putar keliling surga, itu akhirnya duduk manis di samping sandalnya. Ayo dong Idris, kita pulang. Kok malah istilahnya kok malah duduk di situ? Tanya malaikat. Aduh, saya malas pulang. Malaikat katanya. Loh kok begitu? Iya, katanya kalau orang itu sudah masuk surga, dia tidak akan mau lagi keluar ke tempat lain. Lah, saya rasakan kok benar juga katanya. Saya terpaksa tidak mau keluar lagi katanya. Kata Idris. Sambil melirik malaikat temannya itu yang tampak kebingungan dan tidak tahu kalau sedang dipolitiki ya, karena Idris ini pintar politiknya. Orang paling pandai, ya paling cerdas dalam berpolitik tingkat dunia dia. Dan yang namanya malaikat kalau ada problem ya langsung sowan ke hadirat Allah SWT. Malaikat matahari pun langsung lapor tentang ulah sahabatnya itu, tentang Idris ini kepada Allah. Dan sebagaimana kita ketahui, akhirnya Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tetap hidup di surga sebagai manusia abadi, sehingga secara de jure ya, beliau ini tidak pernah memakai gelar almarhum, wallahu a'lam. Jadi tidak ada almarhum Nabi Idris karena sudah langsung di surga. Di satu kisah juga diceritakan terkait dengan iblis ini terpilih-pilih. Suatu hari Nabi Idris asik menenun sesuatu. Ini waktu ada di dunia. Tangannya dengan lincah mempermainkan jarum dan benang yang terbuat dari pintalan kapas tampak melambai-lambai. Saking asiknya beliau tidak menyadari bahwa iblis yang berubah menjadi seorang manusia telah ada di depannya. Ini makhluk. Biasa iblis ini kan bisa menyerupai siapapun. Anda sedang ngapain Nabi Idris? Tanya Idris. Nabi penemu mesin jahit ini pun mendongakku, menolehnya ya. Saya sedang menenun kain di sana. Lah, yang panjang itu apa? Ini benang, jawab Nabi Idris sambil bekerja. Yang terbuat dari besi itu jarum ya? Tanya si iblis pura-pura bodoh. Benar, jarum ini punya lubang di satu sisi untuk mengikat benang yang akan dibuat kain. Luar biasa. Andakah yang menemukan ini semua? Oh, semua karena kekuasaan Allah semata, jawab Nabi Idris sambil berpikir, ini orang kok enggak saja kerjaan saya katanya. Belum habis ia berpikir terdengar satu pertanyaan yang sangat aneh. Idris, kalau Allah benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, tolong jawab, apakah dia mampu memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum itu? Kata Iblis. Meski terkejut atas pertanyaannya, Nabi Idris pura-pura tidak mendengar apa yang ditanyakan tamunya itu. Si Iblis kembali mengulang pertanyaannya dan kembali Idris pura-pura tidak mendengar. Iblis jadi gregetan ya, marah dalam hati. Ini orang kok budak benar sih katanya. Batinnya sambil mendekat ke arah Nabi Idris yang terus saja asik menenun. Saat Idris merasa sudah dekat dan yakin kalau pertanyaannya akan bisa didengar oleh Idris, si iblis tadi ini, ya, saat iblis ini merasa sudah dekat, dia ingin pasti dia bertanya pasti dengar dekat kupingnya istilahnya. Ia segera mengulangi lagi pertanyaan yang sangat tak biasa itu. Namun ternyata belum habis mulutnya mengucapkan kata-kata, dengan melirik Idris langsung menusukkan jarumnya tepat ke tengah bola mata iblis. Jadi itu cepat tujukan ke matanya. Makhluk yang dilaknat ini kontan tercikat kesakitan, kaget ya, dan memegangi matanya yang terluka. Kalau tanya sekali lagi, aku tusuk matamu yang satunya, kata Idris sambil tersenyum. Iblis pun lari seketika, menyesali kenapa ia bisa diperdaya oleh manusia yang satu ini.
Memang prinsip Nabi Idris sederhana saja. Kalau seseorang dihujani pertanyaan yang banyak, yang aneh-aneh dan dibuat-buat, tak perlu susah-susah mencari jawabannya. Coblos saja matanya, maka persoalannya akan beres. Inilah kelebihan daripada Nabi Idris. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.